Al-muallifun, para penulis kitab Fiqih Muyassar mengatakan Al-babur rabi', bab keempat, fir rahni, tentang rahan atau gadai. Ini bab yang keempat. Bab yang pertama itu tentang buyu', jual beli. Bab yang kedua tentang riba. Bab yang ketiga tentang qard. Dan yang keempat adalah rahan atau gadai. Baik. Wa fihi mas'alatani. Di dalam bab ini ada dua permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan pertama, ma'nahu wa adillatu masyru'iyyatihi. Ya. Tentang maknanya, permasalahan pertama maknanya dan dalil-dalil disyariatkannya. Dan apa saja dalil yang menunjukkan disyariatkannya rahan. Baik. Adapun maknanya, ar-rahnu ja'lu ainin maliyatin wathiqatan bidainin liyustawfa minha aw min thamaniha idza ta'adzara al-wafa. Ya. Rahan yaitu ja'lu ainin, menjadikan suatu barang, ya, menjadikan suatu barang yang berharga wathiqatan mali, wathiqatan bidain, sebagai jaminan utang, liyustawfa minha, untuk dibayarkan atau dilunaskan utang tersebut darinya, au min thamaniha, atau dari harga jualnya, hasil penjualannya, idza ta'adzara al-wafa, apabila tidak bisa, ya, membayarkan, melunaskan. Ini pengertian rahan yang disebutkan oleh para penulis, menjadikan, ya, suatu barang berharga sebagai jaminan utang, ya, untuk, ya, dibayarkan atau dilunaskan utang tersebut darinya sebagai pembayaran utang, atau dari harganya, berarti dijual dulu, setelah itu hasil penjualannya untuk membayar utang tersebut. Idza ta'adzara al-wafa, apabila atau ketika tidak bisa membayarkan atau melunaskan. Para penulis tidak menyebutkan pengertian rahan secara bahasa. Rahan secara bahasa, ya, artinya al-habs, menahan, ya, menahan. Dan di sana ada arti yang lain, ya, yang bisa kita sebutkan di sini, ya, kita cukupkan dengan al-habs, menahan. Baik. Kemudian
disebutkan di dalam kitab tadi bahwa rohan yaitu menetapkan ain atau barang, ya, menetapkan barang berharga sebagai jaminan utang atau dain, ya. Nah, di sana ada pendapat yang menyebutkan bahwa jaminan itu tidak mesti berupa barang, ya. Sehingga pengertian yang lebih luas, sebagaimana pendapat sebagian ulama yang itu dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, rohan yaitu menetapkan suatu barang ya, atau manfaatnya, menetapkan suatu barang atau manfaatnya. Jadi manfaat barangnya itu yang digadaikan, atau manfaatnya, atau ya, utang yang dimiliki. Lebih tepatnya utang atau piutang? Piutang ya. Piutang saja mungkin. Menetapkan suatu barang berharga atau manfaatnya atau piutang yang dimiliki sebagai jaminan, sebagai jaminan atas utang atau dain. Dan ini juga ada pendapat lain yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sebagai jaminan atas utang ya, atau atas suatu barang. Jadi yang dijamin atau diberi jaminan atasnya tidak mesti utang, tapi juga barang. Ini saya jaminannya kalau barang tersebut hilang atau rusak, sebagai jaminan atas utang atau suatu barang ya. Untuk ya, dibayarkan darinya, untuk dibayarkan, ya ini dibayarkan, ya dibayarkan utang tersebut atau barang tersebut, untuk dibayarkan darinya ketika tidak mampu membayar. Ketika tidak mampu membayar, kurang lebih seperti itu. Yang penting terfahami nanti permasalahan-permasalahannya. Itu pengertian rohan. Baik. Kemudian ya, terfahami dari pengertian rohan tadi bahwa sesuatu yang digadaikan ya, sesuatu yang digadaikan ini terbagi atau mencakup beberapa macam. Ini dirinci saja langsung, gak masalah. Sesuatu yang digadaikan mencakup beberapa macam. Semuanya bisa dijadikan gadai. Yang pertama adalah ain atau barang. Ain atau barang berharga. Jadi barang yang memang ada nilainya ya. Perlu dicontohkan atau tidak perlu? Perlu. Maksudnya kalau tidak dicontohkan jadi lebih ringkas.
bisa memasuki pembahasan berikutnya. Contohkan atau enggak usah ini? Enggak usah ya? Enggak usah. Perlu? Enggak ya? Kemudian yang kedua, macam yang kedua adalah manfaat suatu barang. Ya, manfaat suatu barang. Contoh, nah ini mungkin yang dicontohkan karena ya tidak umum mungkin bagi kita. Contoh, ya, menggadaikan ya, manfaat suatu rumah. Menggadaikan manfaat suatu rumah. Ya. Ya. Sehingga boleh disewakan, sehingga boleh disewakan. Ya. Sehingga boleh disewakan. Dan uang sewanya ya. Dan uang sewanya dan uang sewanya dapat menjadi pembayaran utang, dan uang sewanya dapat menjadi pembayaran utang. Ya. Maksudnya kalau saya tidak bisa membayar utang ini, silahkan rumahnya disewakan. Kan manfaatnya saja, bukan dijual, tapi manfaatnya silahkan disewakan. Uang sewanya dapat berapa? Ya, kalau ternyata lebih, ya kembalikan ke saya. Kalau ya pas, ya alhamdulillah. Kalau kurang, berarti saya masih punya utang. Jelas ya? Jelas sudah. Ini contoh menggadaikan atau menjaminkan manfaat suatu barang. Kemudian yang ketiga, istilahnya apa yang tepat, utang atau piutang? Piutang ya? Ngoten Pak Guru, Pak Eko. Piutang itu berarti saya memiliki hak atas orang lain. Orang itu punya utang kepada saya, berarti saya memiliki piutang gitu ya. Macam yang ketiga ya adalah piutang. Piutang pada orang lain. Ini bisa dijadikan gadai atau jaminan. Ya. Contoh si A memiliki utang. Ya, si A memiliki utang. Ya. Kepada si B. Ya. Ya katakanlah ya, senilai 1 juta rupiah misalkan. Senilai 1 juta rupiah. Dan si A memiliki piutang pada si C. Ya. Dan si A memiliki piutang pada si C. Nilainya gak usah disebutkan. Ya. Intinya punya piutang pada si C. Maka piutang tersebut dapat menjadi jaminan untuk si B. Maka piutang tersebut dapat menjadi jaminan untuk si B. Jadi si A mengatakan kepada si B, kalau saya tidak bisa membayarkan, ya
ya, maka saya ini bisa antum ambil dari si C, karena si C utang kepada saya. Itu jaminannya. Ini diperbolehkan menggadaikan piutang sebagaimana yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mana yang lebih bagus? Sifar, kosong, tidak ada jaminan sama sekali, atau jaminannya piutang tadi? Mending ada jaminan ya daripada tidak sama sekali. Baik. Ini 3 macam ya sesuatu yang bisa digadaikan, dijadikan gadai. Kemudian ya. Pembahasan berikutnya, sesuatu yang digadaikan sesuatu yang digadaikan memiliki 3 keadaan. Ya. Jadi nanti kesimpulannya semuanya boleh. Kita sekedar menerangkan saja keadaan ini. Yang pertama, lebih besar daripada nilai utang. Yang kedua, sama besar dengan nilai utang. Utangnya 1 juta dan barang yang digadaikan ini juga nilainya 1 juta. Sesuatu yang digadaikan ini nilainya juga 1 juta. Keadaan ketiga, lebih kecil daripada nilai utang. Lebih kecil daripada nilai utang ya. Semuanya diperbolehkan. Semuanya diperbolehkan. Jadi yang digadaikan itu tidak harus nilainya lebih besar daripada nilai utang, enggak harus ya. Dan orang yang memiliki hak tentunya lebih suka ya ada jaminannya secara umum begitu daripada tidak ada sama sekali. Ya udah enggak masalah. Ya, si A utang kepada si B sebesar 1 juta dan yang digadaikan nilainya hanya 500 ribu, ya enggak masalah, masih lebih mending daripada tidak. Terus kalau tidak bisa membayarkan utang, bagaimana? Ya tadi mungkin barangnya diambil oleh si B atau dijual, ya. Kemudian masih ada tanggungan atau sudah selesai? Masih ada tanggungan ya. Kalau gadainya kurang dari nilai utangnya, ya berarti masih ada tanggungan. Bukan maksudnya ya sudah habis utangnya, bukan. Jadi gadai itu sekedar penjaminan ya, terkadang atau bisa jadi menjamin seluruh nilai utang dan terkadang menjamin sebagiannya. Mending, lebih baik daripada tidak terjamin sama sekali. Kemudian ya. Apa yang dimaksud dengan dain yang kita terjemahkan dengan utang tadi sebagai jaminan utang? Ya, apa itu dain atau utang? Dain ini kita bukan mendefinisikan di dalam bahasa Indonesia ya, mendefinisikan utang bukan, tapi kita mendefinisikan dain. Dain sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Asy-Syarhul Mumti', dain yaitu kullu ma thabata fi dhimmah min thamani mabi' au ujrati bait au dukan au qard au sadaq au iwad khul' au iwad khul'in ya, dan seterusnya. Dain yaitu ya, semua yang ada di dalam tanggungan atau tanggung jawab, semua yang ada di dalam tanggungan. Jadi tanggungan seseorang min thamani mabi',
berupa harga barang, berupa harga barang. Ini harga barang yang dibeli, jadi belinya masih utang. Atau uang sewa, dia menyebutkan sewa rumah atau sewa toko. Atau qard, berupa qard. Au sodaq, atau mahar. Ya, au iwadhi khul'in, atau tebusan khulu', atau tebusan khulu'. Jadi wanita ya mengkhulu' suaminya dengan membayar suatu ganti atau mirip dengan tebusan. Ya. Tapi tebusannya nggak bisa sekarang. Tapi ya pasti akan dibayarkan. Ini semua adalah utang, atau ini semua adalah dain. Begitu ya. Qard itu dain, tapi tidak semua dain itu adalah qard. Beli belum bayar namanya dain. Gitu ya. Terus nyewa belum bayar juga dain. Menikah, jadi akad nikah tapi belum ngasih maharnya, dain. Begitu ya. Dan seterusnya. Ini semua adalah dain. Semua yang ada di dalam tanggungan, masih ada di dalam tanggungan, masih menanggung. Kalau sudah membayar kan udah nggak ada tanggungan kan begitu. Adapun masyarakat pada umumnya menyebut dain atau utang itu apa? Barang yang dibeli belum lunas itu ya, menanggung pembayaran ya barang yang dibeli. Itu dain menurut masyarakat umum, utang. Ternyata di masyarakat Arab sana juga sama. Mereka menyebut dain itu ya tadi harga barang yang belum dibayar. Toyib. Kemudian ya, pembahasan berikutnya sebagaimana yang diterangkan di dalam definisi dain atau definisi rohan menurut pendapat yang kuat, bahwa gadai itu sebagai jaminan atas utang atau atas apa? Barang. Ya kan tadi? Ya. Nah, ini pembahasannya. Yang dijaminkan dengan rohan atau gadai ada dua macam. Yang dijaminkan dengan rohan atau gadai ada dua macam. Yang digadaikan atau yang dijaminkan dengan rohan atau gadai ada dua macam. Yang pertama adalah dain. Dan sudah kita pelajari apa itu dain. Kemudian yang kedua adalah mal, barang. Nah, ini yang mungkin yang perlu dicontohkan. Contoh meminjamkan barang. Ya. Meminjamkan di sini bukan qard. Ya. Bukan qard ya, tapi memang meminjamkan entah itu kendaraan, motor atau meminjamkan apa yang lain. Meminjamkan barang. Ya. Dan meminta jaminan. Meminjamkan barang dan meminta jaminan ya, atas barang tersebut. Atas barang tersebut. Ini bukan menjaminkan utang, tapi menjaminkan barang. Ya sudah, saya mau minjamkan antum motor ini seminggu, misalkan lama ya, sehari, 2 hari, seminggu berapa dan seterusnya. Tapi dengan syarat ada jaminan. Jaminannya apa? Terserah apa. Mana? Kemudian menjaminkan apa kira-kira? Yang pas, HP. Menjaminkan HP.
Ya sudah menjaminkan HP. Kalau antum punya HP, beberapa HP yang enggak terpakai, ada yang enggak terpakai, ya bawa sini. Barangkali antum kabur bawa motor saya, atau barangkali motornya rusak, ya, dan seterusnya. Jadi boleh. Ini sebagaimana pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Baik, ada yang mau ditanyakan?